Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabar sahabat sosial semuanya tentunya dalam kondisi keadaan baik, sehat, dilancarkan segala urusannya, kemudian juga dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat sosial, hari ini kami kembali lagi menginformasikan informasi-informasi yang terkini, tentunya berkaitan dengan bantuan sosial, baik bantuan sosial PKH, BPNT, dan bantuan yang masih dibayarkan oleh pemerintah. Nah, sahabat sosial semuanya, thumbnail kita kali ini, DTSEN berlaku, sumber data bansos. Tampilan terbaru di 6NG, KPM PKH BPNT wajib tahu 11 jenis bantuan sosial yang masih dibayarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah teman-teman dan sahabat sosial semuanya, sebelum kita lanjut ke informasi yang selengkapnya, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya. Kemudian juga jangan lupa di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate, dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Nah teman-teman dan sahabat sosial semuanya, kita langsung saja ke informasi yang selengkapnya berkaitan dengan thumbnail kita hari ini ya. DTSEN berlaku sebagai sumber data untuk penerima bantuan sosial. Nah teman-teman dan sahabat sosial semuanya, karena DTSEN ini sudah berlaku, mengingatkan kembali bahwa DTSEN ini adalah perpaduan ya, penggabungan dari 3 sumber data bansos. Yang pertama itu adalah sumber data dari DTKS ya, kemudian Reksosek dan data P3KI yang dilebur menjadi satu sumber data yang kita kenal saat ini dengan nama DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah teman-teman dan sahabat sosial semuanya, setelah DTSEN berlaku ya, ternyata tampilan terbaru di 6NG untuk menu bantuan sosial ternyata masih ada 11 ya. Di sini ada 11 jenis bantuan sosial yang kemungkinan besar ini masih akan terus dibayarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk jenis bantuan pertama, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya. Yang pertama adalah bantuan sosial PKH. Ini adalah bantuan sosial yang dikhususkan kepada mereka yang memang layak. Kemudian juga mempunyai komponen, ini adalah syarat wajib. Mungkin teman-teman sudah pada paham ya. 3 komponen yang masih dibayarkan. Yang pertama ada komponen kesehatan, yang kedua ada komponen pendidikan, yang ketiga ada komponen kesejahteraan sosial ya. Seperti dalamnya ada lanjut usia dan penyandang disabilitas. Ini bantuan pertama yang masih dibayarkan. Nah, kemudian teman-teman dan sahabat sosial semuanya, untuk bantuan sosial yang kedua adalah bantuan sosial sembako atau yang saat ini masih dibayarkan Rp200.000. Selain dari bantuan sembako ini, kita juga mengenalnya dengan bantuan BPNT ya, bantuan pangan non tunai yang dulunya masih berbentuk barang, tapi hingga saat ini sudah berganti berbentuk uang yang mana teman-teman bisa menariknya melalui ATM. Nah teman-teman dan sahabat sosial semuanya, untuk bantuan sembako ini ya, jadi teman-teman diberikan uang Rp200.000, kemudian teman-teman bisa membelanjakannya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti untuk sumber karbohidrat, protein ya, kemudian juga untuk sayur mayur atau buah-buahan yang juga bisa dibelanjakan. Nah kemudian yang ketiga ya, sumber bantuan sosial ya yang masih dibayarkan hingga saat ini, yang ketiga adalah bantuan yatim piatu ya. Ini juga masih diberikan ya. Ini teman-teman dan sahabat sosial semuanya, bantuan dikhususkan bagi mereka yang sudah tidak mempunyai orang tua, baik kedua-duanya atau hanya tinggal satu ya. Ini juga masih dibayarkan hingga saat ini. Dan tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya, yatim piatu ya, hingga saat ini sudah memasuki bulan Januari dan Februari ya.
Dan tentu bantuan sosial Januari dan Februari ini akan segera dibayarkan untuk bantuan yatim piatu. Nah, kemudian ini adalah bantuan yang selanjutnya ya. Ini bantuan yang keempat yang masih dibayarkan ya. Ini adalah bantuan penah ya, pahlawan ekonomi Nusantara ya. Ini adalah bantuan yang berupa modal usaha. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya akan diberikan modal ya untuk mengembangkan usahanya ya. Tetapi sekali lagi bantuan pena ini walaupun ada, masih minim sekali ya minat daripada KPM ini untuk melakukan usaha. Usaha apa saja yang bisa diberikan modal usaha ya? Ini seperti toko kelontongan ya, teman-teman yang buka konter kecil-kecilan ya. Ini tentu ya akan menjadi target ya untuk dikembangkan ya oleh Kementerian Sosial. Tetapi sekali lagi untuk mendapatkan bantuan pena ini teman-teman bisa menghubungi pendamping sosialnya. Nah, kemudian ada lagi bantuan yang kelima ya, pena berdikari ya. Ini pena berdikari adalah bantuan sosial ya yang berbentuk pelatihan ya dan pendampingan untuk pelaku UKM ya. Jadi sekali lagi untuk pelaku UMKM ya, jadi masih ada kesempatan untuk diberikan pelatihan ya dan pendampingan. Ini juga dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, kemudian ya bantuan setelah pena berdikari itu adalah bantuan atensi. Ini banyak, ada atensi usaha, ada atensi yatim piatu teman-teman, sama ya. Kemudian juga yang selanjutnya ya, ini adalah bantuan yaitu PBIJK ya, pemberi bantuan iuran jaminan kesehatan. Ini juga diberikan kepada KPM dan ini masuk ke dalam kelas 3 kalau di BPJS, yaitu Rp35.000 per KPM masih dibayarkan setiap bulannya. Kemudian ya, setelah bantuan PBI ya, ini ada bantuan yang ke-8 ya. Ini adalah RST ya. RST ini adalah sumber bantuan sosial ya yang dikeluarkan hanya 1 kali setiap KPM ya, jika memenuhi syarat ya. RST ini jumlah bantuan sosialnya kalau di tahun 2024 lebih kurang yaitu 20 juta rupiah ya, masih diberikan ya. Ketika 2024-2025 ini saya belum mendengar ya KPM apakah masih dibayarkan dengan total 20 juta atau sudah lebih dari 20 juta, karena memang rumah sejahtera terpadu ya, ini bantuan sosial yang diberikan kepada mereka yang memiliki rumah-rumah yang tidak layak, dan tentu ini diberikan ya kepada KPM yang memang belum ya mendapatkan bantuan bedah rumah baik dari instansi maupun dari pemerintah daerah ya. Jadi sekali lagi syarat utama ya yang harus teman-teman miliki untuk mendapatkan bantuan RST ya, itu surat menyurat ya, baik surat rumah ya, surat tanah, itu harus lengkap dan atas nama sendiri ya. Jadi ini adalah bantuan RST ya, yang mungkin bisa dikenal ini adalah bantuan yang paling besar ya. Nah, kemudian setelah RST ada lagi bantuan permakan, ini juga dikhususkan untuk lansia ya, masih dibayarkan. Kemudian ada sembako adaptif ya. Sembako adaptif ini dikenal dengan bantuan subsidi upah, yang ini masih dibayarkan ketika di tahun 2023 teman-teman. Dan yang terakhir adalah BPNT ekstrim ya, ini juga masih ada di tampilan 6NG Kementerian Sosial. Dan tentu ada satu tampilan yang sudah hilang ya dari 6NG, adalah bantuan BLT ya. BLT ini jadi hingga saat ini ya tampilan terbaru. Kalau dulu masih ada tampilan BLT, di situ tertera ya ada 2 jenis bantuan yang sudah dibayarkan ya. 3 ya, ada BLT BBM ya, BLT minyak goreng, kemudian juga ada BLT El Nino ya. Tentu bukan BLT El Nino ya, itu El Nino tidak jadi dibayarkan ya. Nah, tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya, jadi untuk BLT ini hingga saat ini sudah tidak ada tampilan lagi ya di 6NG. Apakah memang BLT ini untuk di tahun 2025 di stop atau tidak, tapi kita lihat saja perkembangannya ke depannya, karena memang hingga saat ini untuk BLT ini sudah tidak muncul lagi di 6NG terkini. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya,
kami simpulkan ya, jadi berdasarkan beberapa sumber bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial ya, tentu teman-teman bisa mendapatkan bantuan yang ada ini ya. Tapi sekali lagi teman-teman harus memenuhi syarat dan kriterianya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini buat teman-teman dan sahabat semuanya yang belum subscribe channel Dunia Bansos. Silakan saja di subscribe karena kami akan terus kembali menginformasikan informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.